Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini saya bersama teman-teman saya akan mempresentasikan makalah. Perkenalkan, nama saya Iin Fadila, teman saya Ayu Lutfia Afhani dan Maisaro akan mempresentasikan makalah kami tentang formulasi masalah di dalam penelitian tindakan kelas. Di dalam makalah kami akan menjelaskan 5 poin di dalamnya. Yang pertama adalah pengertian formulasi masalah, yang kedua penulisan formulasi masalah, yang ketiga petunjuk penulisan formulasi masalah, yang keempat contoh perumusan masalah, dan yang kelima manfaat formulasi masalah. Dan saya akan menjelaskan 2 poin di dalamnya. Yang pertama pengertian formulasi masalah, dan yang kedua penulisan formulasi masalah. Yang pertama yaitu pengertian formulasi masalah. Formulasi masalah merupakan upaya untuk mengungkapkan berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang akan dijawab atau dipecahkan setelah tindakan tersebut dilakukan. Formulasi masalah merupakan titik tolak hipotesis yang akan dikemas menjadi judul sebuah penelitian sehingga harus jelas, padat, dan tidak bertele-tele. Adapun formulasi masalah dapat dilakukan dengan kalimat pernyataan atau pertanyaan sebagai pedoman dalam memformulasikan masalah. Mengemukakan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, siapakah yang terkena dampak dari masalah tersebut? Yang kedua, apakah yang menjadi penyebab masalah tersebut? Yang ketiga, apakah masalah sebenarnya atau pokok permasalahannya itu apa? Yang keempat, siapakah yang menjadi tujuan di dalam perbaikan? Yang kelima, apakah yang perlu dilakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut? Dan ada beberapa petunjuk yang dapat dipakai sebagai pertimbangan untuk memformulasikan sebuah masalah sebagai berikut. Yang pertama, masalah hendaknya diformulasikan secara jelas, maksudnya tidak mempunyai makna yang ganda. Yang kedua, masalah peneliti dapat dituangkan di dalam kalimat tanya. Yang ketiga, formulasi masalah umumnya menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dan yang keempat, formulasi masalah hendaknya dapat diuji secara empiris. Maksudnya, dengan memformulasikan masalah itu memungkinkan dikumpulkannya data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang terakhir, formulasi masalah menunjukkan secara jelas subjek atau lokasi penelitian. Yang kedua adalah penulisan formulasi masalah. Di dalam memformulasikan sebuah masalah atau merumuskan sebuah masalah, kiranya peneliti perlu memperhatikan beberapa ketentuan. Biasanya berlaku yaitu dengan memperhatikan beberapa aspek. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan di dalam memformulasikan masalah di dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah aspek substansi, yang kedua aspek formulasi, dan yang ketiga aspek teknis. Dari sisi aspek substansi atau isi yang terkandung perlu dilihat dari bobot atau nilai kegunaan manfaat pemecahan masalah melalui tindakan seperti nilai aplikatifnya untuk memecahkan sebuah masalah yang serupa yang dihadapi oleh guru. Dari sisi aspek formulasi, masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan atau pernyataan yang hendaknya di dalamnya merumuskan masalah. Tidak terkandung masalah di dalam masalah, tetapi lugas menyatakan secara eksplisit dan spesifik tentang apa yang dipermasalahkan. Dan dari aspek teknis, menyangkut kemampuan dan kelayaan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap masalah yang dipilih.
Disarankan untuk berangkat dari permasalahan yang sederhana tetapi bermakna oleh guru, dapat dilakukan di kelasnya dan tidak memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang besar. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri. Sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya Ayu Lutfia Abhani akan menjelaskan tentang poin ketiga dan poin keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai bab petunjuk penulisan rumusan masalah penelitian tindakan kelas dan contoh perumusan masalah. Menurut Sukaryana dan Suyanto tahun 1977, ada beberapa hal antara lain petunjuk penulisan rumusan masalah, yaitu yang pertama hendaknya merumuskan secara jelas, dalam arti tidak mempunyai makna ganda dan pada umumnya dapat dituangkan dalam kalimatannya. Yang kedua, jenis tindakan yang harus dilakukan. Yang ketiga, dapat diuji secara empirik. Artinya, dengan rumusan masalah itu memungkinkan dikumpulkannya data untuk menjawab pertanyaan secara operasional. Contoh perumusan masalah ada 3 dalam pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran matematika. Yang kedua, pembelajaran IPA. Yang ketiga, pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengerjakan soal-soal cerita dengan menggunakan gambar dalam mata pelajaran matematika di kelas 4 MI di Jember. Yang kedua, apakah pendekatan contextual learning dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dalam mata pelajaran IPA di kelas 4 MI di Jember. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan prestasi peserta didik dalam strategi presentasi dengan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 4 MI di Jember. Jadi, masalah perlu dirumuskan secara jelas dan spesifik. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisyarah, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat formulasi masalah, di mana formulasi masalah itu ditulis untuk menspesifikasikan masalah yang akan dibahas dalam karangan. Masalah yang diinformasikan harus merupakan hasil dari penspesifikasian atau pengkhususan masalah utama yang harus dijawab pada bab kesimpulan, sehingga jawabannya diperoleh dari hasil analisis data. Bab 3 yaitu penutup. Kesimpulan, formulasi masalah PTK merupakan upaya untuk mengungkap berbagai hal berkaitan dengan masalah yang akan dijawab atau dipecahkan setelah tindakan dilakukan. Jadi, formulasi masalah merupakan titik tolak hipotesis yang akan dikemas menjadi judul penelitian. Nah, sehingga harus jelas, padat, dan tidak bertele-tele, serta berisi implikasi yang menunjukkan adanya data untuk memecahkan masalah dalam formulasi masalah ini. Maka hendaknya peneliti menghindari dari rumusan masalah yang terlalu umum dan terlalu sempit. Mungkin hanya itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.